Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi ya di ilmu dasar keperawatan 1. Oke. Nah, ini ya sistem reproduksi ya. Sistem reproduksi itu ya berkaitan dengan bagaimana makhluk hidup itu bereproduksi. Ya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Ya. Nah, proses reproduksi itu diatur oleh sistem reproduksi manusia ya yang memiliki dua jenis. Jadi ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Nah, keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan ya dan saling membutuhkan. Gitu ya. Jika dilihat pada slide ini ya, sistem reproduksi pria dan wanita ya. Nah, reproduksi pria dan wanita ini perbedaannya tergantung pada satu kromosom sebenarnya ya, yaitu kromosom Y. Gitu. Ya. Nah, organ reproduksi ini berasal dari jaringan yang sama. Ya, secara histologi dapat dibedakan pada minggu ke-8 kehamilan. Jadi, tergantung pada satu kromosom sebenarnya ya, yaitu kromosom Y. Nah, sepasang organ endokrin itu yaitu misalnya yaitu testis pada laki-laki dan ovarium pada wanita. Nih ya. Di kolom lihat ya, gonad pada laki-laki itu testis, kemudian pada perempuan itu ovarium gitu ya. Gonad ya punya dua fungsi gitu. Gonad punya dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai pembentuk sel germinativum atau spermatogenesis. Nah, kemudian yang kedua sebagai sekresi hormon seks ya, yaitu androgen ya. Yaitu androgen itu apa? Yaitu hormon seks steroid yang menyebabkan maskulinisasi. Ya. Kemudian kalau pada perempuan itu disebut dengan estrogen, yaitu hormon seks steroid yang menyebabkan feminisasi. Paham ya? Jadi pada reproduksi pria dan wanita untuk menyebabkan atau yang membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu adalah tergantung pada satu kromosom, yaitu kromosom Y. Gitu ya. Nah, organ endokrin terkait dengan reproduksi ini kalau pada laki-laki namanya testis. Kalau pada perempuan namanya ovarium. Paham ya? Nah, gonad ini ya. Jadi gonad ini mempunyai dua fungsi ya. Fungsinya adalah pembentuk spermatogenesis atau membentuk sel germinativum dan juga sebagai sekresi hormon seks ya. Hormon jenis kelamin. Kalau pada perempuan itu namanya estrogen. Kalau pada laki-laki namanya hormon androgen. Ya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya yaitu sistem reproduksi manusia ya, terkait dengan organ laki-laki dan organ perempuan. Kalau sistem reproduksi laki-laki ya, ini sangat berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria ya. Nah, kalau dilihat pada gambar ya, pada gambar sebentar saya bikinnya ini. Kalau pada gambar ini testis ya, ini saya lingkar ya. Nah, kalau pada gambar terlihat testis, ini menghasilkan jutaan sperma ya setiap harinya, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jadi testis ini terus menghasilkan gitu. Ya. Jika ya sperma tidak dikeluarkan, maka sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh
tubuh gitu ya. Jadi secara keseluruhan jika dikaitkan dengan sistem reproduksi laki-laki, ini merupakan sistem ekskresi urinaria. Maksudnya berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria gitu ya. Nah, alat reproduksinya apa aja? Jadi ada sepasang testis ya, kemudian saluran-saluran kelamin ya, nih ya. Saluran-salurannya nih. Sebentar saya lingkar lagi nih ya. Kemudian ada kelenjar-kelenjar tambahan ya. Kemudian ada penis ya, ini penis. Nah, ini. Ini juga. Ya, ada penis. Kemudian testis itu apa ya? Testis ini merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma. Itu saja ya yang perlu kalian ketahui kalau dibahas tentang testis. Ya, merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Jadi dia akan memproduksi terus mulai dari pubertas sampai meninggal dunia. Nah, ini dia. Ini yang saya bahas tadi tentang testis ya. Jadi testis ini dibentuk dari lengkungan tubuli seminiferus. Ya. Jadi terbentuk dari tempat pembentukan spermatogenesis. Ya, yaitu tubulus seminiferus. Ya. Nah, kedua ujung lengkungan ini dia bermuara ke epididymis. Ya, nanti kita nih ke epididymis. Jadi bermuaranya itu di sini, di epididymis, ya. Nah, spermatozoa itu menuju vas deferens, ya. Jadi dia akan menuju vas deferens, kemudian melalui ductus ejaculatorius ya ke dalam uretra pada saat ejakulasi, gitu, ya. Ada interstitial Leydig ya, sel yang mensekresikan testosteron ke dalam darah. Jadi testis ini bisa berkembang dalam rongga abdomen dan dalam keadaan normal itu berpindah ke skrotum gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak turun testis ke dalam skrotum setelah bayi lahir, ini disebut dengan cryptorchidmus ya. Jadi nanti kalau kalian dengar ada cryptorchidmus ya, cryptorchidmus itu karena testisnya nggak turun ke dalam skrotum setelah bayi baru lahir ya. Nah, penyebabnya bisa jadi karena adanya kelainan hipotalamus ya, hipofisis, dan ada kelainan pada kromosom gitu. Nah, atau juga bisa karena kegagalan gametogenik ya, atau juga ada gangguan endokrin yang menyebabkan hilangnya sifat sekunder dari seks itu sendiri gitu ya. Paham ya? Jadi kalau dibahas tentang testis ya, dia merupakan secara eksternal kelihatannya seperti ini ya. Tampilan eksternal view of scrotumnya itu begini ya. Kemudian ada lapisan ototnya, muscle layernya ya. Ada scrotal septum ya. Kemudian cremaster muscle ya, ini ada 2 ya. Kemudian ada dartos muscle ya. Nah, kemudian di lapisan dalam ini ada yang dikenal dengan lengkungan epididymis ya. Jadi lengkungan epididymis ini itu tempat spermatozoa sebelum menuju ke vas deferens gitu ya. Jadi testis ini kan dibentuk dari lengkungan tubulus seminiferus, tadi saya bilang ya, seminiferus ini tempat pembentukan spermatogenesis ya. Nah, kedua ujung lengkungan ini akan bermuara ke epididymis ya. Nanti spermatozoa ini menuju ke vas deferens ya, sampai ke saluran ejaculatorius ke dalam uretra pada saat ejakulasi gitu ya. Nah, ini ya. Ini testis ya. Jadi testis ini jumlahnya ada 2. Dia berada di dalam skrotum ya.
bentuknya itu oval dan agak gepeng. Ukurannya ya, panjangnya itu 4 cm dengan diameter 2,5 cm. Ya. Nah, testis tadi saya sampaikan akan turun ke dalam skrotum pada saat janin berusia 7 bulan. Ya, bayi baru lahir ya. Kemudian fungsinya apa? Sebagai tempat terjadinya spermatogenesis, sebagai tempat pembentukan dari sperma. Kemudian juga memproduksi steroid seks pada pria yaitu hormon testosteron, ya. Nah, sperma ya, tiap sperma itu dapat bergerak berkelok-kelok itu kemudian kaya akan DNA dengan kepala dibentuk dari bahan kromosom, ya. Jadi pembentukan sperma itu seperti itu ya. Jadi sperma itu dapat bergerak, berkelok-kelok, kemudian dia kaya akan DNA ya, dengan kepala yang dibentuk dari bahan kromosom. Dibuatnya di mana ya? Jadi di dalam tubulus seminiferus itu ada namanya sel Sertoli. Ya, sel Sertoli ini mengandung glikogen di mana sperma itu memperoleh makanan. Gitu ya. Nah, tugasnya apa? Sel Sertoli ini mensekresi estrogen dan dipengaruhi oleh FSH. Ya. Nah, spermatogenesis ini memerlukan suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh, di mana suhu testis itu dipertahankan oleh skrotum. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ada apa namanya ya, pengobatan yang mengharuskan adanya pemberian testosteron terus-menerus gitu, itu bisa menyebabkan pengurangan jumlah sperma. Ya. Biasanya maksud saya biasanya kalau ingin kontrasepsi pada laki-laki, ini salah satu caranya, yaitu berikan saja terus-menerus testosteron. Jadi bisa mengurangi jumlah sperma, ya. Nah, jadi sebenarnya dosis yang dibutuhkan untuk menekan spermatogenesis itu bisa menyebabkan retensi natrium, air, dan aterosklerosis. Jadi itu sebenarnya efek sampingnya ya. Kenapa kontrasepsi pada laki-laki itu jarang digunakan ya. Tapi sebenarnya juga bisa aja ya, tidak hanya perempuan. Jadi ada kondisi tertentu bahwa memang laki-laki itu dibutuhkan untuk dilakukan kontrasepsi ya. Nah, ini kaitan dengan epididymis ya. Epididymis seperti saya sampaikan tadi di awal ya. Ini keterangannya ya. Panjangnya itu 600 cm ya, lumayan panjang. Kemudian epididymis ini merupakan saluran yang menghubungkan testis dengan vas deferens. Kemudian dia sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara sampai terjadinya ejakulasi. Ya. Nah, rata-rata 12 hari sperma itu menempuh perjalanan dari tubulus seminiferus sampai ke vas deferens. Jadi waktu yang dibutuhkan sperma berjalan itu sampai kira-kira 12 hari. Nah, apa itu vas deferens ya? Jadi vas deferens ini berukuran ya 45 cm. Nih, saya lihatkan gambarnya ya. Jadi vas deferens itu ini dia. Ya. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Ya. Nah, juga sebagai lokasi kontrasepsi mantap pada pria atau disebut dengan vasektomi gitu. Ya. Jadi aferens ini ya melalui reseptor sentuh di gland penis ya. Itu apa ya? Prosesnya proses dimulai bisa kita bahas tentang ereksi ya. Jadi kalau ereksi itu diawali dari dilatasi arteriol penis ya. Terisi darah, kemudian vena mengalami tekanan, aliran keluar terhambat sehingga turgor penis bertambah. Gitu ya. Nah, kemudian dapat dirangsang oleh psikis erotik gitu ya. Nah,
vasektomi, ya, kalau tadi lokasi kontrasepsinya itu disebut dengan vasektomi, jadi vasektomi ini sebagai kontrasepsi yang dilakukan dengan cara diikat, ya, pengikatan bilateral vas deferens-nya, ya, itu kontrasepsi, gitu. Paham, ya? Jadi mulai penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan oleh penis. Jadi mengeluarkan itu ya melalui dengan ereksi gitu ya, ereksi, kemudian nanti akan penuh ya, terisi darah, vena tekanan ya, vena mengalami tekanan, aliran darah keluar terhambat sehingga turgor penis bertambah gitu ya. Oke, kita bahas lagi ya. Terkait dengan vesicula seminalis ya. Jadi vesicula seminalis ini merupakan sepasang kelenjar ya yang berada di belakang kandung kemih di depan rektum. Ya. Ukurannya itu sekitar 5 cm. Kemudian dia memproduksi 50 sampai 60% dari total volume cairan semen. Ya, jadi semen ini merupakan cairan yang keluar pada saat orgasmus. Ya, jadi mengandung sperma, ya, semen itu mengandung sperma, kemudian sekret vesicula seminalis, ya, ada prostat, ya. Itu volumenya 2,5 sampai 3,5 cc. Kalau dalam beberapa hari tidak dikeluarkan, ya. Kalau dikeluarkan ya lumayan ya. Oke, cairan semen dari vesicula seminalis ini mengandung protein, enzim, ya, fruktosa, fosfor, kemudian prostaglandin. Jadi bagus isinya ya cairannya itu. Kemudian 1 cc semen, ya, 1 ml semen itu mengandung 100 juta sperma. Ya, hati-hati dengan semen ya. Bukan cuma semen bangunan rumah ya, ini beda lagi, ini bisa membangun kehidupan ya. Oke, kalau 1 cc semen itu mengandung 100 juta sperma ya, itu lebih kecil dari 2 juta ya, itu per cc. Itu bisa mengakibatkan mandul gitu ya. Nah, kecepatan sperma itu 3 ml per menit pada saluran genitalia wanita. Jadi begitu masuk kecepatannya luar biasa ya, 3 mm per menit. Nah, jadi sperma itu mencapai tuba uterin itu 30 sampai 60 menit setelah senggama. Jadi kontraksi rahim mempercepat gerakan sperma gitu ya. Sekarang kita hanya belajar dulu, mempraktikannya setelah nanti kalian benar-benar punya password masing-masing ya. Oke ya. Kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat ini terdiri atas kelenjar dan otot. Oke. Nah, kelenjar prostat ini terdiri atas kelenjar dan otot. Nih saya lingkar ya. Kelenjar prostat. Mengelilingi uretra pria itu 2,3 cm dikali 3,5 cm kali 4,5 cm. Itu ukurannya. Fungsinya apa? Ya, kelenjar prostat ini memproduksi 15% dari total volume cairan semen. Ya, komponen penting yang dihasilkan oleh prostat itu adalah fosfatase asam, seng, sitrat, dan prostat. Jadi bisa menyebabkan semen menjadi lebih encer, gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kelenjar bulboretra atau Cooper, ya, kelenjar. Kelenjar Cooper itu merupakan sepasang kelenjar yang berada di bawah kelenjar prostat. Ya, kelenjar ini kelenjar terakhir yang menambahkan cairan semen, ya, mengeluarkan cairan yang kental dan asin, ya. Kemudian fungsi cairan ini adalah melubrikasi ujung uretra dan vagina, kemudian membersihkan sisa urin pada uretra, ya. Oke, setelah kita bahas tadi tentang semen, ya, sekarang organnya, ya.
kita bahas tentang penis ya. Penis ini terdiri dari jaringan cavernosa atau jaringan erektil ya. Jaringan erektil ini ada 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongiosum. Ya. Oke. Dilalui oleh uretra, kemudian fungsi penis ini adalah sebagai penetrasi pada vagina. Jadi, dia sebagai deposisi semen di dekat serviks uterus. Ya. Pada saat ejakulasi, ya, pada saat ejakulasi ada 2 macam, ya, ada 2 macam pergerakan yang dilakukan oleh, penis, ya. Jadi yang pertama itu disebut dengan emisi dan yang kedua itu disebut dengan ejakulasi, ya. Kalau emisi ini pergerakan sperma ke dalam uretra, kemudian kalau ejakulasi pendorongan sperma keluar dari uretra pada saat orgasme, ya. Nah, yaitu semen itu didorong keluar dari uretra oleh kontraksi dari musculus bulbocavernosus, ya. Kemudian kalau ejakulasi ini merupakan refleks penggerakan semen ya ke dalam uretra gitu. Nah, jadi terdorongnya semen keluar uretra pada saat orgasmus itu maksudnya, itu ejakulasi, ya. Oke, kita masuk kepada pembentukan dari sel kelamin ya atau pada pria ya. Jadi pembentukan sel kelamin ini yaitu pembentukan sperma atau spermatogenesis ya. Pembentukan sperma ini terjadi di dalam testis ya. Tadi sudah saya jelaskan fungsi testis apa, epididymis apa ya. Dilihat lagi di slide awal ya. Jadi spermatogenium ini ya itu merupakan sel benih primitif ya. Spermatogenium ini merupakan sel benih yang primitif. Ini dia ya. Nih. Nah, ya. Jadi akan berubah ya menjadi spermatosit primer. Nih ya. Spermatosit primer. Kemudian ini pada apa? Pada masa remaja ya. Kemudian nanti akan berubah menjadi haploid atau secondary spermatosit. Ya. Kemudian berubah menjadi spermatid. Ya, spermatid. Dan akhirnya menjadi spermatozoa, ya. Jadi, kalau dibaca pada slide saya ini adalah spermatogenium ini bersifat diploid ya dan selalu membelah diri secara metosis sehingga berjumlah banyak gitu ya. Nih jadi diploid ya. Kemudian ya sebagian dari spermatogenium ini membesar menjadi spermatosit primer gitu ya. Nah, ini ya, ini tadi yang diploid kemudian jadi sebagian besar akan berubah menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer itu terus membelah diri sehingga meiosis membentuk spermatosit sekunder. Ya, spermatosit sekunder ini membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid, gitu ya prosesnya ya. Kemudian spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Nah, tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogenium. Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa sifat-sifat sperma, kemudian ukurannya ya, jumlahnya gitu ya. Nanti bisa dilihat lagi pada slide sebelumnya. Oke. Baik, kita masuk kepada reproduksi wanita ya. Jika kita bahas tentang reproduksi wanita, itu akan membahas di dalamnya adalah sepasang ovarium, ya, kemudian tuba falopi, ya, ada uterus, ya, ada vagina, ada organ kelamin bagian luar, ya, itu yang akan kita bahas.
Baik, yang pertama, ovarium ya. Ovarium ini merupakan dua struktur kecil yang berbentuk oval. Ya. Berukuran 2 cm dikali 4 cm dikali 1,5 cm. Nah, ovarium ini berada pada pelvis wanita, sedikit ke samping ya, sedikit lateral dan berada di bagian belakang uterus. Ya, fungsinya ovarium ini memproduksi sel germinal. Kemudian juga membentuk hormon steroid yaitu estrogen dan progesteron. Oke, kita bahas terkait tentang siklus menstruasi, ya. Bagaimana tahapan-tahapan peristiwa ovulasi terjadi ataupun peristiwa menstruasi terjadi, ya. Oke, ada tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tahap 1 ini adalah tahap folikel primer. Tahap 2 ini adalah penebalan lapisan sel folikelnya. Tahap 3 ini adalah folikel matang. Tahap 4 itu adalah saat ovulasi. Tahap 5 terbentuknya korpus luteum. Dan tahap 6 itu adalah korpus luteum meluruh. Gitu, ya. Oke, jika kita bahas tentang siklus menstruasi, ini adalah di mana terjadi perdarahan secara periodik, ya, di vagina yang terjadi dengan pelepasan mukosa uteri, gitu. Jadi siklus ini dianggap sebagai persiapan untuk fertilisasi dan kehamilan, ya. Lama siklus menstruasi ini rata-rata 28 hari. Ya, jadi hari siklus itu dinyatakan dengan angka dan hari, ya, yaitu maksud saya hari pertama menstruasi. Ya, dalam siklus menstruasi ini dikenal adanya 3 siklus, ya, tolong dipahami ya. Saya tidak buat dalam slide-nya. Jadi ada 3 siklus menstruasi, yaitu siklus ovarium, siklus uteri, dan siklus vagina. Oke, ya. Apa itu siklus ovarium? Ya, siklus ovarium adalah pada saat kelahiran itu terdapat primordial folikel di bawah kapsul ovarium, ya, yang mengandung ovum belum matang, gitu, ya. Nah, permulaan siklusnya dari mana? Jadi, permulaan siklusnya dimulai dari pada saat folikel membesar dan membentuk rongga sekitar ovum atau antrum folikel, ya. Nah, salah satu folikel ini bertumbuh dengan cepat pada hari ke-6 dan hari lainnya, ya. Jadi dia ini salah satu folikel ini bertumbuh dengan cepat pada hari ke-6 dan lainnya itu akan mengalami regresi, gitu, ya. Hari ke-14, ya. Jadi ini kan kita lihat ya, saya lingkarin. Jadi ada hari pertama 2 sampai 28, ya. Jadi hari ke-6 nih, hari ke-6 ini permulaan siklus, ya. Jadi salah satu folikel itu bertumbuh dengan cepat. Ini hari ke-6. Dan lainnya akan mengalami regresi, gitu, ya. Kemudian hari ke-14 ini, hari ke-14 di mana akan masuk ke dalam tahap 4, yaitu saat ovulasi, ya. Folikel ini menggembung. Folikel yang menggembung itu akan pecah dan ovum itu didorong masuk ke dalam rongga abdomen. Ini yang disebut dengan proses ovulasi, ya. Nih, jadi dia kan makin dari kecil, kemudian sel oosit primer, ya, kemudian lama-lama membesar, menggembung dan pecah, ya. Nah, kemudian pecah ini akan masuk ke dalam tahap atau proses ovulasi. Nah, ovum ini ditangkap oleh ujung fimbre, tuba uterin, ya, dan dibawa ke uterus. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, ya, jika tidak terjadi fertilisasi,
maka ovum akan dikeluarkan melalui vagina. Ya. Nah, folikel yang tidak mengalami ovulasi ini akan menjadi atretik folikel, ya. Jadi, folikel yang pecah saat ovulasi ini menjadi corpus hemorrhagicum, ya. Jadi dia berproliferasi menjadi corpus luteum, di mana selnya ini menghasilkan estrogen dan progesteron, ya. Jadi, sumber utama estrogen ini adalah sel TK internal follicle graft. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau tidak terjadi kehamilan, maka hasil dari terbentuknya korpus luteum ini akan meluruh. Nah, jika terjadi kehamilan, maka korpus luteum ini menetap selama kehamilan dan siklus menstruasi tidak ada sampai melahirkan. Ya, jadi kalau terjadi kehamilan, korpus luteum itu menetap selama kehamilan dan siklus menstruasi ditiadakan. Nah, kalau tidak ada kehamilan, ya, jadi itu bila terjadi kehamilan. Kalau sekarang bila tidak ada kehamilan, maka korpus luteum menjadi korpus albikan. Ya. Nah, jumlah ovum, ya, jumlah ovum pada saat seseorang pubertas itu jumlahnya 300.000, ya. Jadi hanya satu dari ovum ini yang terangsang untuk menjadi matang, sedangkan sisanya akan mengalami degenerasi. Jadi dari 300.000 hanya satu yang bisa terstimulus untuk menjadi matang. Ya. Nah, kemudian tadi siklus varium. Yang kedua sekarang siklus uterus. Ya, tolong disimak ya. Kalau siklus uterus, ini pada akhir menstruasi, ini lapisan endometrium itu kecuali bagian dalam terkelupas. Ya, jadi pada akhir menstruasi, lapisan endometrium yang bagian dalam itu akan terkelupas. Nah, di bawah pengaruh estrogen, tebalnya endometrium itu berlangsung dengan cepat sejak hari kelima. Ya, sejak hari kelima, sebentar. Jadi sejak hari kelima sampai hari ke-7 dari siklus menstruasi. Nah, kelenjar itu terus bertambah panjang tapi tidak bersekresi. Jadi ini yang sering disebut dengan fase proliferase, ya. Nah, fase proliferasi ini adalah perbaikan epitel dari menstruasi sebelumnya, ya. Oke, kemudian pada siklus uterus, ya, bila fertilisasi tidak terjadi, maka endometrium dilepaskan dan siklus yang baru dimulai lagi. Ya, jadi sama. Jadi muter-muter situ saja. Jadi kalau kita bahas tentang siklus menstruasi terkait dengan siklus dari uterusnya sendiri, kemudian siklus dari ovariumnya dan siklus dari vaginanya, pengeluarannya, ya. Jadi kalau terkait dengan siklus uterus, kita akan bicara bagaimana darah haid itu keluar, ya. Apa saja darah haid itu? Jadi darah haid itu kalau dilihat itu terdiri dari arteri dan vena. Jadi sisa jaringan fibrinolisin dan endometrium, ya. Jadi sebenarnya tidak mengandung bekuan gitu. Jadi kalau memang ada bekuan itu bisa jadi ada masalah, ya. Nah, perdarahan itu berhenti bila arteri spiralis itu berkonstriksi. Gitu. Jadi nanti endometriumnya yang baru akan mengalami regenerasi dari lapisan basalisnya. Ya. Jadi lama haid itu 3 sampai 5 hari. Oke. Kemudian kita masuk ke siklus vagina. Jadi tadi saya sampaikan. Jadi kalau siklus vagina ini bercerita tentang estrogen dan progesteron. Kalau estrogen ini menyebabkan penandukan dari epitel vagina. Ya. Sedangkan progesteron ini menyebabkan mukos kental dan epitel yang mengalami proliferasi, infiltrasi leukosit, gitu. Ya. Jadi terkait dengan mukos paling encer pada saat ovulasi dan bila kering, gambaran seperti pohon, seperti apa ya? Kalau kering, jadi kalau basah itu encer, ya. Paling encer, ya. Tapi kalau kering itu seperti pohon pakis pada goresan tipis kaca, ya. Jadi kering gitu setelah ovulasi dan hamil menjadi kental gitu.
Oke, itu siklus vagina. Jadi pada saat siklus vagina memang yang akan dibahas adalah terkait dengan rangsangan ya, rangsangan waktu orgasmus ya, bagaimana orgasmus itu terjadi pada saat kontriksi ritmes secara otonom ya, impulsnya rangsangan yang melalui dari nervus pudendus ya menimbulkan kontraksi dari muskulo bulbo cavernosus ya dan muskulus ischiocavernosus. Ya, jadi intinya pada siklus menstruasi yang perlu kalian pahami adalah terkait tentang 3 hal tadi ya, siklus ovarium, siklus uterus dan siklus vagina. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Terkait dengan tuba falopi. Jadi kalau tadi saya bahas tentang tuba falopi ya, ini tentang uraiannya ya. Tuba falopi ini merupakan saluran bilateral ya yang melekat ke uterus pada setiap ujung ya. Jadi fungsinya tuba falopi ini adalah untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya fertilisasi gitu ya, dan membawa zigot yang telah dibuahi ke dalam rongga uterus untuk proses implantasi gitu ya. Ini dia bagian tuba falopi ya. Dia saya lingkarin ini. Ini dia bagian tuba ya. Ini bagian tuba falopi ya. Nah, terdapat silia yang secara konsisten itu menyapu ke arah uterus. Ini dia ya, silia. Secara konsisten ya dia menyapu ke arah uterus, jadi masuk ke dalam sini ya. Oke, kemudian pembuahan atau fertilisasi ini terjadi di bagian isthmus ya. Nah, fimbre ya, fimbre ini bertugas untuk menangkap telur yang telah matang yang jatuh di belakang uterus gitu ya. Jadi ini isthmus yang saya bilang tadi ya, ini isthmus, kemudian ini fimbre ya, jadi dia akan bertugas menangkap telur yang telah matang yang jatuh di belakang uterus gitu ya. Kemudian kita bahas tentang uterus ya. Kalau uterus ini merupakan apa namanya ya, berbentuk buah pir ya, berbentuk buah pir dan terletak di antara kandung kemih dan rektum gitu ya. Jadi ini badan dari uterus, kemudian beratnya itu belum pernah melahirkan itu sekitar 30 sampai 40 gram. Kalau dia pernah melahirkan itu beratnya sekitar 75 sampai 100 gram ya. Nah, uterus ini diikat oleh 3 set ligamen. Jadi ada rotundum, ada kardinal, ada uterosakral. Jadi tadi kan sudah dibahas di kelompok ya, bagaimana masing-masing anatomi dari uterus itu bisa kalian bahas nanti di diskusi kecil di kelompok ya. Nah, fungsi dari uterus ini adalah menunjang pertumbuhan janin selama proses kehamilan. Kemudian kita bahas tentang apa namanya, external urethral orifice. Jadi ini terkait dengan organ yang utama pada wanita, yaitu disebut dengan vagina ya. Jadi struktur tubular yang terbentang antara muara introitus perineum dengan serviks. Jadi pergunaan apa namanya, vagina ini permukaannya itu dibungkus oleh epitel yang lemah dan beruge. Ini dia, di gambar bisa kalian lihat. Jadi ruge ini ya, ini dia modelnya seperti ini. Kemudian di vagina itu terdapat himen atau selaput darah. Ini dia ya, ini dia himen. Berupa potongan membran tipis itu terlihat sebagai lingkaran jaringan yang tidak teratur pada muara vagina ke vulva. Jadi fungsinya itu bisa sebagai penahan penis selama hubungan seksual ya, dan menyimpan semen untuk sementara. Jadi itu fungsinya. Oke. Kemudian kita bahas tentang vulva ya. Jadi vulva ini merupakan genitalia eksterna ya.
sepertiga bagian bawah vagina, klitoris, dan labia. Itu vulva. Ya. Ostium vagina, ya, ini terdapat banyak kelenjar penghasil mukus atau lendir. Jadi kelenjar terbesar yang disebut dengan kelenjar Bartholin, ya. Jadi ini vulva itu secara keseluruhan itu yang disebut dengan genitalia eksternal, ya, di luar. Nah, jadi sepertiga bagian bawahnya itu ada vagina, klitoris, dan labia, gitu, ya. Nah, ostium vagina atau bagian dari vagina itu ya terdapat banyak kelenjar, ya. Di gambar ada nggak ya? Oke, tidak terlihat di gambar. Jadi apa namanya? Penghasil lendir, ya. Jadi kelenjar yang dimaksud adalah kelenjar Bartolini, ya. Kemudian ini, ya. Jadi ini penghasil kelenjar, penghasil mukus maksud saya, ya. Kemudian klitoris, ya. Klitoris ini merupakan organ perangsang seksual, ya. Oke. Kemudian pada pembentukan sel kelamin, ya, yaitu pembentukan ovum atau oogenesis. Ya, kalau tadi pada pria itu spermatogenesis, sekarang pada wanita itu oogenesis. Itu terjadinya di dalam ovarium. Ya, oogonium itu bersifat diploid. Ya, ini dilihat pada gambar, ya, bersifat diploid. Nih, kemudian oogonium, ya, ini membelah diri secara mitosis, ya, sehingga berjumlah banyak. Oogonium ini berkembang menjadi oosit primer, nih, ya. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan padan kutub pertama, ya. Oosit sekunder ini mengandung kuning telur dan sitoplasma. Jadi badan kutub pertama ini merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Sedangkan oosit sekunder ini membelah diri secara meiosis menjadi otit dan badan kutub kedua. Ya. Jadi otit itu berkembang menjadi ovum yang haploid, kemudian setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Ya. Nah, ini, ya, jadi pada pertama kemudian pada meiosis kedua, ya, jadi badan pertama dengan badan kedua, ya, jadi nanti terakhirnya itu setiap oosit primer atau yang haploid ini akan membentuk satu ovum, ya. Jadi ovulasi ini adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Jadi keluarnya ovum dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Ovum akan bergerak rahim, ya, bersamaan dengan proses ini dinding rahim menjadi tebal, ya, seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot, ya. Nah, di hormon maksud saya di ovarium, ya, itu ada hormon, ya. Ada hormon yang terkait dengan ovarium, yaitu estrogen dan progesteron. Kalau estrogen ini disekresi oleh sel TK internal folikel ovarium, ya, korpus luteum dan plasenta, korteks adrenal dan testis. Ya, kemudian 17 beta ekstradiol adalah estrogen utama yang disekresi berada dalam keadaan keseimbangan dengan estron dalam sirkulasi. Nah, kemudian kalau yang disebut dengan fertilisasi ini merupakan proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur yang sudah matang, ya. Kemudian hormon tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau hormon maskulinisasi itu androgen, kalau yang feminisasi itu adalah estrogen.
ya. Kemudian pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah mempermudah pertumbuhan folikel ovarium, kemudian meningkatkan motilitas tuba uterina, meningkatkan aliran darah dari uterus, memiliki pengaruh otot polos uterus, kemudian menurunkan sekresi dari FSH, ya. Kemudian meningkatkan libido dari seksualitas, kemudian pigmentasi di areola mame gitu ya, banyak fungsinya ya. Banyak fungsi dari estrogen. Sampai nanti bagaimana bisa menyebabkan kemerahan pada telapak tangan ya, pada penyakit-penyakit tertentu, kemudian menurunkan kolesterol plasma. Nah, kemudian progesteron. Kalau progesteron ini adalah steroid C21 yang disekresi oleh korpus luteum dan plasenta. Ya. Peranannya apa? Ini sebagai efek dari antiestrogen, menghambat sekresi dari lutein hormon ya LH dan mencegah ovulasi pada manusia bila disuntikkan. Ya. Kemudian juga bisa merangsang pembentukan lobulus dan alveolus pada payudara. Ya. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan relaksin. Jadi kalian sudah bahas juga di praktikum ya, bahwa relaksin ini adalah hormon untuk mensekresi dari korpus luteum. Itu berfungsi untuk melemaskan simfisis pubis dan sendi panggul, juga dilatasi serviks uteri selama kehamilan. Ya, itu fungsi relaksin. Bisa juga sebagai mempermudah persalinan. Ya, oke. Ini sebagai bahan bacaan yang bisa kalian rujuk ya, bisa dari at a glance, bisa dari human physiology, kemudian bisa juga dari anatomy and physiology ya. Silakan saja atau di beberapa buku yang lain. Oke, terakhir dari saya seperti biasa ya, bisa kalian akses, bisa kalian hubungi saya itu melalui channel YouTube saya, di Instagram ataupun di Line ya. Silakan saja. Meski tidak dicerita yang sama, itu jangan bersedih ya. Jadi intinya pada saat kita belajar segala sesuatu ya, anatomi fisiologi tentang terkait IDK 1 dengan saya ya, anatomi fisiologi reproduksi, kemudian kemarin itu persepsi sensori ya. Semangat untuk terus mau belajar ya.